Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan ceramah tentang adab bersosial media dalam Islam di era digital seperti sekarang. Hampir semua orang memiliki media sosial, baik itu WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, maupun YouTube. Media sosial memberikan banyak manfaat, seperti kemudahan komunikasi, mencari ilmu, hingga berbagi informasi. Namun, jika digunakan tanpa adab dan etika, media sosial juga dapat menjadi sumber dosa, fitnah, bahkan permusuhan. Sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk menjaga lisan. Dalam Islam, tulisan di media sosial juga termasuk bagian dari lisan. Karena setiap kata yang kita tulis akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tushibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak mudah percaya terhadap berita yang beredar di media sosial. Sebelum membagikan informasi, kita harus memastikan bahwa informasi tersebut benar. Jangan sampai kita menjadi penyebar hoaks yang dapat merugikan orang lain. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Sebelum menulis komentar, membuat status atau membagikan suatu unggahan, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah tulisan ini membawa manfaat? Apakah dapat menyakiti orang lain? Jika tidak membawa kebaikan, maka lebih baik kita tidak menuliskannya. Hadirin yang berbahagia, ada beberapa adab yang perlu kita terapkan ketika menggunakan media sosial. Pertama, gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat, misalnya berbagi ilmu, motivasi, informasi positif, atau menjalin silaturahmi. Jangan sampai media sosial hanya dipenuhi dengan konten yang sia-sia. Kedua, hindari menyebarkan berita bohong atau hoax. Jangan langsung percaya dengan informasi yang belum jelas sumbernya. Biasakan membaca dengan teliti dan melakukan pengecekan sebelum membagikannya kepada orang lain. Ketiga, menjaga sopan santun dalam berkomentar. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, tetapi jangan sampai kita menghina, mencaci, atau merendahkan orang lain. Islam mengajarkan kita untuk berbicara dengan lemah lembut dan penuh hikmah. Keempat, menjaga privasi diri dan orang lain. Jangan mudah menyebarkan foto, video, atau informasi pribadi seseorang tanpa izin. Menghormati privasi merupakan bagian dari akhlak seorang muslim. Kelima, manfaatkan waktu dengan bijak. Jangan sampai terlalu sibuk bermain media sosial sehingga melalaikan salat, belajar, bekerja, ataupun berkumpul bersama keluarga. Gunakan media sosial secukupnya agar produktif. Media sosial pada hakikatnya hanyalah sebuah alat
Alat tersebut dapat menjadi jalan menuju pahala jika digunakan untuk kebaikan, tapi dapat juga menjadi jalan menuju dosa jika digunakan untuk menyebarkan kebencian, fitnah, atau maksiat. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan media sosial sebagai sarana berdakwah, menyebarkan ilmu, memberikan motivasi, serta menebarkan kebaikan kepada sesama. Ingatlah bahwa setiap unggahan, komentar, dan pesan yang kita kirim dicatat oleh malaikat dan dimintai pertanggungjawaban di akhir kelak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita agar mampu menggunakan media sosial dengan bijak, menjaga akhlak dalam tulisan, perkataan maupun tulisan, serta menjadikan aktivitas kita di dunia digital sebagai amal ibadah yang bernilai pahala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Jika ada yang salah, itu datangnya dari saya dan benarnya datang dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.